saya sudah membaca catatan medis pasien atas nama Rifani Rahmanina dengan masalah keperawatan harga diri rendah. Rencana tindakan sekarang yaitu melatih kemampuan positif pasien. Saya sudah menyiapkan alat, sudah cuci tangan, dan sudah siap untuk bertemu pasien. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sutra Salsabila yang menjaga di sini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Rifani. Sukanya dipanggil apa? Dipanggil Fani. Mbak Fani ya? Iya. Baik, dengan Mbak Fani. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Saya sedih, gak berguna. Mbak merasa sedih dan gak berguna gitu Mbak? Iya. Baik, tujuan saya ke sini adalah untuk berbincang nih mengenai perasaan Mbak dan juga untuk melatih kemampuan positif yang Mbak punya. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini aja. Waktunya? 10 menit aja. Baik, jadi sekarang kita akan berbincang selama 10 menit di sini ya Mbak. Ada yang mau ditanyain nggak Mbak? Enggak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita mulai aja ya Mbak. Ya. Tadi Mbak bilang kalau Mbak tuh ngerasa sedih dan juga ngerasa nggak berguna. Itu kenapa ya Mbak? Kenapa bisa begitu? Saya nggak keterima di PTN. Terus saya merasa gagal karena nggak nurutin kemauan orang tua saya. Saya juga merasa kasihan kalau saya masuk PTS bayarannya mahal. Baik, jadi karena Mbak merasa gagal ya Mbak, karena tidak masuk ke PTN ya Mbak. Setelah Mbak seperti ini, bagaimana hubungan Mbak dengan orang-orang di rumah atau dengan teman-teman Mbak? Saya jadi nggak enak hati gitu sama orang-orang di rumah. Saya lebih banyak diem di kamar daripada ngobrol sama keluarga saya atau keluar rumah. Seperti itu ya Mbak. Baik, sekarang bagaimana kalau misalkan kita melatih kemampuan-kemampuan yang Mbak punya supaya Mbak bisa makin percaya diri atau mungkin bisa untuk memperbaiki hubungan Mbak dengan hubungan orang tua Mbak. Baik, di sini saya sudah menyiapkan ada 3 kolom, yaitu ada kemampuan yang Mbak miliki, terus yang masih bisa dilakukan sekarang di rumah sakit, dan juga kemampuan yang akan dilatih. Nah, Mbak boleh nih mengisi apa aja sih kemampuan positif yang Mbak punya? Saya bisa nyanyi. Ya. Saya bisa menyapu. Saya bisa rapiin tempat tidur. Ya. Masak. Menggambar juga saya bisa. Cuci piring, ngepel. Udah sih itu aja. Wah, bagus sekali ya Mbak, ada 6 kemampuan positif yang Mbak punya nih. Nah, kira-kira di antara 6 kemampuan ini yang bisa kita lakukan di rumah sakit apa aja Mbak? Boleh tulis di sini. Saya di sini bisa ngepel, cuci piring, nyapu, sama rapiin tempat tidur. Baik, jadi ada 4 kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah sakit ini ya Mbak. Nah, dari 4 kegiatan ini yang mau Mbak lakuin sekarang apa nih? Mbak boleh pilih di antara 4 kegiatan ini. Saya mau rapiin tempat tidur aja. Ngerapihin tempat tidur ya Mbak. Kira-kira kalau mau ngerapihin tempat tidur itu alatnya apa aja sih Mbak? Ada spray untuk diganti, terus sapu lidi untuk bersihin kasurnya. Udah sih, itu aja. Jadi ada spray sama ada sapu lidi ya Mbak. Terus biasanya kalau Mbak ngerapihin tempat tidur di rumah itu langkah-langkahnya seperti apa Mbak? Saya copotin dulu yang mau digantinya kayak yang kotor, terus saya copot juga sarung bantalnya, sarung gulinya, baru saya pasang yang baru, terus saya kebutin, baru bisa dipakai tidur. Jadi seperti itu ya Mbak. Saya juga punya saran nih Mbak, kalau misalkan mau ngerapihin bed.
Jadi seperti yang Mbak bilang tadi udah benar, tapi bisa juga nih Mbak bersihin bednya dulu sebelum Mbak pasang spray yang baru. Baik, sekarang kita mulai aja ya Mbak. Boleh Mbak lakukan sekarang. Menurut Mbak ada nggak sih perbedaan sebelum bednya dibersihin atau sebelum spraynya diganti sama sesudah? Sebelum diganti itu spray saya kotor, terus ngeres juga. Habis itu juga udah mulai bau karena tidur saya ngiler. Seperti itu ya. Terus sekarang setelah dibersihkan, menurut Mbak bagaimana? Menurut saya jadi lebih bersih, lebih wangi, dan lebih nyaman untuk ditidurin. Baik, sekarang kita udah selesai ya Mbak melakukan tindakannya merapihkan bed nih. Nah, kegiatan ini bisa Mbak masukkan ke dalam buku catatan harian Mbak nih. Di sini kan ada tulisan merapikan bed. Nah, kira-kira Mbak mau ngelakuinnya di jam berapa aja? Jam 8 pas bangun tidur, sama mau tidur jam 7 malam. Baik, jika Mbak sudah melakukan itu, Mbak bisa kasih tanda checklist nih di sini. Mbak ngelakuin secara mandiri, mau ngelakuin dibantu ataupun tidak melakukan sama sekali. Nah, setelah ngelakuin tindakan ini, bagaimana sih perasaan Mbak? Saya merasa lebih senang, ternyata diri saya masih bisa berguna untuk diri sendiri, walaupun saya belum bisa membagikan ke orang tua saya. Seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak merasa lebih senang ya. Alhamdulillah ya Mbak kalau Mbak merasa lebih senang. Sekarang boleh gak sih sebutin langkah-langkahnya bagaimana ya tadi yang buat merapihkan tempat tidur? Dicopot dulu spray yang kotor, habis itu dipasang spray yang baru, dikebutin, habis itu ditaruh bantalnya yang rapi, baru selesai. Ya, Mbak juga bisa tuh ngelap tempat tidurnya yang tadi saya kasih tahu tadi. Baik Mbak, kita sudah selesai nih melakukan tindakan positif Mbak yang pertama. Selanjutnya kita akan melatih tindakan positif Mbak yang kedua. Kira-kira bisanya kapan Mbak? Besok di jam 9. Tempatnya? Tempatnya di sini aja. Untuk waktunya berapa lama? 15 menit saya bisa. 15 menit ya Mbak. Jadi besok kita akan bertemu lagi di jam 9 di sini dan waktunya 15 menit. Kira-kira besok Mbak mau ngelakuin tindakan positif Mbak yang kedua yang apa Mbak? Mencuci piring boleh? Besok jadi Mbak mau mencuci piring ya, biar saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, kalau begitu saya permisi kembali ke ruang perawat ya Mbak. Iya. Permisi Mbak. Iya, makasih Sus. Saya sudah membaca catatan medis pasien atas nama Rifani Rahmanina dengan masalah keperawatan harga diri rendah. Sudah dilakukan latihan kemampuan positif yang pertama dan direncanakan untuk melakukan kemampuan positif yang kedua. Saya sudah siapkan alat, sudah cuci tangan, dan sudah siap untuk bertemu pasien. Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Masih ingat gak saya siapa? Ingat Suster Salsa. Ya baik, ya benar saya Suster Salsa. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Sudah lumayan membaik daripada kemarin. Saya lebih bisa menerima keadaan. Oh seperti itu ya Mbak. Baik, alhamdulillah ya Mbak kalau Mbak sudah mulai menerima keadaan Mbak. Jadi hari ini kita akan melakukan latihan kegiatan positif yang kedua ya Mbak. Kemarin kita sudah kontrak katanya tempatnya di sini dan waktunya 15 menit ya Mbak. Ya, benar. Baik, sebelum ngelakuin tindakan yang kedua, saya lihat kasur Mbak udah rapi nih. Saya coba mau lihat jadwal kegiatan harian Mbak dulu ya, udah lakuin apa belum? Udah.
Oh, tadi Mbak baru ngerapihin ya di jam 8 ya? Iya, sama semalam sebelum tidur. Baik, jadi Mbak sudah ngelakuin 2 kali ya? Iya. Hari ini kita ngelakuin tindakan yang kedua ya Mbak. Kemarin kata Mbak kita akan melakukan cuci piring. Nah, sebelum melakukan tindakan cuci piring, saya mau nanya dulu nih, alat-alat yang perlu digunakan untuk cuci piring apa aja ya Mbak? Ada spons sama sabunnya, terus sama air. Jadi spons, sabun, dan air. Nah, kalau Mbak di rumah biasanya cuci piringnya bagaimana Mbak? Pertama saya ambil piring kotornya, terus saya siram dulu dengan air, baru saya tuangin sabun ke dalam sabun ke sponsnya, baru saya cuci. Wah, sudah benar sekali nih langkah-langkah yang Mbak gunakan. Jadi yang pertama, sisa yang ada di piring itu dibuang dulu ya Mbak. Iya. Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Mbak. Iya, boleh. Boleh coba Mbak praktekkan. Wah, piringnya jadi bersih sekali ya Mbak setelah Mbak bersihkan. Mbak bagus banget deh nyuci piringnya. Baik, setelah mencuci piring tadi, kira-kira bagaimana nih perasaan Mbak? Perasaan saya lebih baik sih daripada tadi setelah bangun tidur dan kemarin. Baik, jadi perasaannya sudah lebih baik ya Mbak setelah mencuci piring tadi. Iya. Boleh nih kegiatan cuci piring yang tadi kita masukin ke dalam jadwal harian. Mbak maunya cuci piringnya di jam berapa aja? Setelah makan biasanya saya di jam 9, jam 12, sama jam 3. Jadi di jam 9, jam 12, sama jam 3 ya Mbak. Nanti misalkan kalau Mbak sudah ngelakuin tindakan itu, langsung aja diisi ya Mbak di jadwal harian, mandiri, dibantu, atau tidak dilakukan sama sekali. Boleh nggak sebutin langkah-langkah cuci piring yang tadi? Pertama diambil dulu piring kotornya, disiram dengan air, tuangin sabun ke spons, baru dicuci, habis itu dibilas. Oke, jadi cara yang Mbak sebutkan itu tadi sudah benar ya Mbak. Selanjutnya rencananya besok akan melakukan tindakan positif yang ketiga. Kira-kira Mbak bisanya di jam berapa? Saya bisanya besok di jam 12. Jam 12. Waktu tempatnya Tempatnya di taman depan aja. di taman depan ya Mbak. Jadi besok jam 12 di taman depan. Untuk tindakannya Tindakannya saya mau menyapu. Besok jadi besok kita menyapu di taman depan jam 12 ya Mbak. Iya. Udah kalau gitu saya izin untuk pamit ke ruang perawat ya Mbak. Iya. Selamat siang. Siang, makasih sus.